Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan kafarah pembunuhan. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa ala qatilin nafsil muharramati, dan ialah atas orang yang membunuh jiwa al-muharramati yang diharamkan, amdan dengan sengaja, au khotoan atau dengan keliru, au syabha amdin atau dengan serupa keliru. Kafaratun, adapun kafarah, jadi wajib membayar kafarah bagi orang yang telah membunuh nyawa yang diharamkan secara sengaja atau secara keliru atau serupa dengan keliru. Jadi secara sengaja ini sudah ketahuan bahwa orang tersebut sengaja niat membunuh. Kalau keliru ya seperti orang mau memanah, tiba-tiba memanah burung, tiba-tiba kena orang lain. Nah, ini keliru. Atau sibha amdin, artinya ketika seorang membawa kayu yang kayu tersebut pada umumnya tidak bukan alat membunuh dan tidak bisa membunuh, ternyata pas dipukulkan ke orang lain maka orang lain ini mati. Nah, ini sibha amdin, artinya sengaja keliru. Nah, jadi kalau pembunuhan atas jiwa yang diharamkan, baik itu sengaja atau keliru atau serupa sengaja, itu ada kafarahnya. Seperti apa kafarahnya? Nah, kita lanjut. Walau kana, dan andai kata ada, al-qatilu, siapa orang yang membunuh, sobiyan, ialah anak kecil, au majnunan atau orang gila, fayu'tiku, maka memerdekakan al-waliyu, siapa wali, anhuma, dari sobi dan majnun, min maliha, dari hartanya sobi dan majnun. Jadi seandainya si pembunuh adalah anak kecil atau orang gila, maka wali keduanya harus memerdekakan budak dari harta si sobi dan majnun. Jadi orang yang membunuh ini tidak harus maupun dia orang Islam merdeka atau orang budak atau orang kafir atau orang gila. Nah, ini harus membayar kafarah. Begitu juga orang yang dibunuh. Seperti itu. Orang yang dibunuh, baik orang itu yang dibunuhnya muslim, orang kafir, orang budak, anak kecil yang dibunuh ya, janin, maka yang membunuh tetap wajib bayar kafarah. Jadi tidak berpengaruh sama yang dibunuh atau yang membunuh itu kafir, Islam, budak, merdeka dan sebagainya, itu tidak berpengaruh. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal kafaratu, dan adapun kafarah, itku raqabatin, ialah memerdekakan budak, mukminatin, yang mukminah, apa budak, salimatin, yang selamat. Nah, yang selamat minal uyubi, dari cacat-cacat, al-mudirati, yang membahayakan. Yang membahayakan apa cacat? Al-mukhillati, maksudnya artinya yang menjadi cacat. Bila amali, dengan sebab pekerjaan, wal kasbi, dan sebab usaha. Jadi kafarahnya adalah memerdekakan budak mukmin yang selamat dari cacat yang bisa berbahaya, yang mengganggu. Maksudnya cacat tersebut yang mengganggu seorang budak ini untuk beramal dan bekerja. Kemudian fa'in lam yajid, maka jika tidak menemukan siapa man hak pada raqabah, fasyamu, maka memerdekakan, fasyamu, maka berpuasa. Siapa si eman, siapa orang yang membayar kafarah syahra ini, puasa 2 bulan, bil hilali, dengan hitungan bulan, bulan hijriyah tentunya, mutatabi'ah ini yang berturut-turut, biniyatil kafarah, dengan niat kafarah. Jadi jika tidak menemukan budak, maka wajib melaksanakan puasa 2 bulan dengan perhitungan bulan hijriyah tentunya, dengan berturut-turut. Jangan dijeda atau jangan diselingi-selingi, harus berturut-turut. Puasa tersebut dengan niat kafarah pembunuhan. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan niyatut tatabu'i, apa niatnya berturut-turut, fil as-sahih, di dalam kaul yang as-sah. Jadi
niat berturut-turut itu tidak disyaratkan di dalam qaul yang ashah. Boleh tidak niat berturut-turut, tapi niat puasa untuk membayar kafarah itu harus. Kemudian fa'in ajaza, maka jika tidak mampu al mukaffiru, siapa orang yang membayar kafarah, an saumi syahraini, dari puasa 2 bulan, liharomin, karena tua renta, au lahiqahu, atau menyertai atau menimpa hu pada mukaffir bisaumi, dengan puasa, masyaqqatun, apa kesulitan, syadidatun, yang amat sangat apa kesulitan. Nah, kemudian wa khofa au khofa, atau takut siapa mukafir atau orang yang membayar kafarah, ziyadatal marodi, pada bertambahnya sakit, kafaro, maka membayar kafir, membayar kifarat atau membayar kafarah siapa mukafir bi'it amisitina, dengan memberi makan 60 miskinan, 60 orang miskin, au fakiran, atau 60 orang fakir. Jadi seandainya orang itu tidak mampu, orang yang membunuh itu tidak mampu membayar kafarat dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, karena dia tua renta, liharomin, karena dia tua renta, atau menyertai dia dengan berpuasa kesulitan yang amat sangat. Nah, jadi sehingga tidak mampu berpuasa, atau dia takut karena bertambahnya sakitnya, maka dia membayar kafarah dengan memberi makan 60 orang miskin dan orang fakir. Nah, seperti itu. Kemudian yadfa'u, memberi siapa mukafir, likulli wahidin, pada tiap-tiap orang, minhum, dari sitin, dari 60, muddan, pada 1 mud, min ta'amin, dari makanan, yudazi'u, yang mencukupi apa ta'am, fil fitrati, di dalam zakat fitrah. Jadi masing-masing mereka diberi 1 mud, bahan makanan yang cukup digunakan untuk zakat fitri. Jadi mudnya ini ya seperti mud ketika orang 1 mud hitungan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah. Jadi 1 mud ini ya hitungan cukup digunakan untuk zakat fitrah. Artinya ketika orang tidak berpuasa juga ya memberi makan, kan biasanya memberi fidyah 1 mud makanan. Nah, ini sama juga. Atau kafarohnya jihar, kafarohnya orang yang bersengama di siang hari, kan bayar kafaroh juga tuh. Maka ini hitungannya sama, adalah 1 mud, ya kurang lebih 0,7 liter seperti itu, atau 0,8. Jadi enggak sampai 1 liter. Ya kalau pengen enak ya beras 1 liter ditambah telur, mie, kasihkan ke fakir miskin. Itu hitungan 1 hari. Atau makanan matang pun tidak masalah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala yut'imu, dan tidak boleh memberi makan siapa mukafir kafiran, pada orang kafir, wala hashimiyan, dan tidak boleh pada Bani Hashim, wala mutallibiyan, dan tidak juga pada Bani Muttalib. Jadi tidak diperkenankan baginya orang yang membayar kafarah memberi makan pada orang kafir, tidak boleh maksudnya. Pada Bani Hashim artinya keturunan Nabi, dan Bani Muttalib, yang mana Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi poinnya adalah kepada orang fakir dan orang miskin, seperti itu. Orang kafir walaupun miskin tidak boleh, tidak boleh. Itu saja yang dapat disampaikan. Inilah kafarah. Jadi kafarah itu bukan kafarah jima saja di bulan Ramadan atau kafarah jihar, ada juga kafarah pembunuhan. Nah, seperti ini ketentuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.